Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Tayyib ayyuhal ikhwah, kaifa halukum jami'an? Tayyib alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah fi hadhil al-fursah at-tayyibah al-mubarakah naltaqi marratan thaniyatan ma'i fi maddatil fiqh. وإن شاء الله أنا معكم في مادة الفقه. طيب إخوة جميعا، نحن إن شاء الله سنتعلم كتاب كفاية الأخيار الذي ألفه الإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني الدمشقي. طيب يمكن حتى أنتم تفهمونه جيدا أريد أن أتكلم باللغة الإندونيسية خاصة في المقدمة هذه. Tayyib, al-ikhwah fillah, bahwasanya insyaallah yang kita akan bahas insyaallah kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ini adalah syarah dari Raudatun Nawawi, syarah dari kitab Raudatut Talibin karya Imam An-Nawawi. Dan Kifayatul Akhyar ini jadinya memang banyak sekali digunakan di kurikulum pendidikan ya, karena memang ini sangat bagus ya untuk kita yang dimana Indonesia adalah dominasinya adalah mayoritasnya adalah mazhab Asy-Syafi'i, dan sangat cocok Kifayatul Akhyar ini sendiri. Dan Kifayatul Akhyar itu sendiri kelebihannya dia menyebutkan adillah, jadinya menyebutkan satu masalah misalnya satu dalil, bahkan bisa lebih dari satu dalil itu sendiri. Dan mungkin kalau seandainya teman-teman semuanya atau ikhwah fillah melihat ya, dari ada namanya Syarh Matanul Lughah wa Taqrib, itu jadinya dia hanya menyimpulkan hasil dari suatu hukum itu sendiri. Nah, adapun Kifayatul Akhyar ini sendiri, ini dia menyebutkan dalil-dalil secara terperinci. Dan kelebihan Kifayatul Akhyar ini sendiri juga dia memang sangat spesifik. Nah, sangat spesifik untuk masalah hukum-hukumnya dan sangat cocok untuk ikhwah fillah ya, terutama yang dimana kita mazhab Syafi'i. Dan Kifayatul Akhyar ini sendiri memang dia rujukan terutama di mazhab Syafi'i, dan insyaallah kita akan membahasnya satu persatu. Itu saja mukaddimah dari kitab Kifayatul Akhyar itu sendiri. Semoga bisa teman-teman semuanya bisa lebih berkonsentrasi untuk memahami Kifayatul Akhyar ini sendiri, karena memang banyak kitab-kitab yang lain yang mungkin jauh lebih sulit dari Kifayatul Akhyar ini sendiri, seperti Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, bahwasanya kita tahu bahwasanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu Hambali ya. Nah, itu sudah perbedaan pendapat. Adapun Kifayatul Akhyar sendiri itu ada pendapat-pendapat, tapi yang diambil memang pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling rajih itu sendiri. Oke, baik. Kita akan membahas Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, Alkitab Mustaq Minal Katsbi. Nah, kita untuk materi pertama kita adalah bab tentang Thaharah ya ikhwah fillah ya. Alkitab Mustaq Minal Katsbi. Nah, kitab terpecah dari Al-Katsbi. Kalimat Al-Katsbi. Nah, Al-Katsbi itu artinya kumpulan. Wa huwa dhammu wal jam'u. Nah, dia adalah perkumpulan, wal jam'u sama. Yuqal takattaba banu fulan idza ijtama'u. Berkumpul banu fulan idza ijtama'u, ketika mereka berkumpul, ataupun wa minhu katibatur ramal, ataupun kumpulan pasir. Nah, ini adalah perpecahan dari Alkitab. Wa thaharah fil lughah, adapun at-thaharah dalam segi bahasa itu diartikan an-nadhafah, suci. Taqul, seperti kamu mengatakan thahartu tsauba ai nadhaftuhu. Aku menyucikan menyucikan, aku bersuci, aku mencuci baju, ai nadhaftuhu, maka artinya aku membersihkannya. Wa fi syar'i, adapun secara asyara,
Adapun secara istilah, secara syariat, ibaratun an raf'il hadath au izalatin najas. Adalah ungkapan atau ibarat an raf'il hadath, dari mengangkatnya hadas ataupun menghilangkan hadas. Seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya hadas itu terbagi menjadi dua ya. Ada hadatsul asgor wa hadatsul akbar. Hadatsul asgor yumkin antum masalan tusibukum an-najasah wa yakfikum al-wudu. Nah, jadinya ketika kita mungkin kena kotoran ataupun misalnya ketika kita kencing ataupun ketika kita uh, buang air besar ataupun misalnya kita uh, apa misalnya kentut, itu jadinya kaifa yutahhiru kaifa tutahhir bil wudu, jadinya untuk bersucinya untuk wudu. Ataupun hadas akbar, hadas al akbar masalan al haid, an nifas, al istihadah, wa masalan al ihtilam, al janabah. Nah, jadinya ketika memang kita misalnya misalnya berhubungan antara suami dan istri ataupun mimpi basah, itu maka bersucinya adalah dengan cara mandi besar. Nah, itu hadatsul akbar. Au izalatin najis, ataupun menyucikan dari najis. Ataupun menyucikan dari najis, itu secara syariat. Au fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadinya ataupun arti-arti lain yang sama ya, definisinya sama, hal-hal yang penting raf'il hadath atau izalatin najis. Kalau gue salati tsaniyah, misalnya membersihkan, membasuh kedua kalinya ketika kita mandi ataupun yang ketiga kalinya, itu kan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita ya. Wal aksalul masnunah, dan mandi-mandi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ataupun bersuci, watajadidil wudu, dan memperbaharui wudu, watayammum, dan tayammum, wa ghairu dzalika mimma la yarfa'u hadatsan wa la yuzilu najasan walakinnahu fi ma'nahu. Baik, selanjutnya al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'umiyah. Jadinya air-air yang diperbolehkan untuk bersuci itu terbagi menjadi 7. Ada 7 air. Ma'us sama, ada air as-sama, air langit ataupun air hujan ya mungkin ya lebih tepatnya. Wa ma'ul bahar, dan air laut. Wa ma'un nahar, dan air sungai. Wa ma'ul bi'r, dan air sumur. Wa ma'ul ain, dan air mata air atau air sumber ya. Wa ma'ul thalaj, dan air es. Wa ma'ul barat, dan air embun. Al aslu fima isama qauluhu ta'ala. Adapun asal dari diperbolehkan air hujan itu sendiri, perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'al yutahhirakum bihi. Jadinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari air hujan, minas sama, dari langit, air, yutahhirakum bihi, untuk kalian bersuci dari air hujan itu sendiri. Al-Anfal wa ghairuha, dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kebolehan air hujan menjadi alat suci ataupun bolehnya kita bersuci. Wa fi ma'il bahar, adapun air laut, pendalilannya adalah dari qaulu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila an ma'il bahar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang air laut, faqal, maka Rasulullah SAW berkata, huwa tahuru ma'uhu, bahwasanya air laut itu at-tahur, jadinya suci airnya, al-hillu maitatu, dan halal bangkainya. Jadinya kalau seandainya ada bangkai di dalam laut, kita memakannya ataupun kita memasaknya itu diperbolehkan dengan pendalilan dari hadis ini tersebut. Jadinya al-hillu maitatuhu. Sahih Ibnu wa Ibnu Sukki wa Tirmidzi wal Bukhari. Wa fi ba'il bi'r hadits Sahl radhiyallahu ta'ala anhu. Jadinya adapun di Ma'ul Bir untuk pendalilannya adalah hadits Sahl radhiyallahu ta'ala anhu. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, innaka tatawaddau min bi'ri bid'ah wa fiha ma yunjin nas wal mahayit wal khabath. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu berwudu min bi'ri bid'ah, jadi dari air sumur bid'ah, wa fiha ma yunjin nas, padahal di dalam air sumur itu banyak orang yang
menyuci pakaiannya, ibu-ibu menyuci pakaiannya, wal mahayid, dan banyak orang-orang yang haid mandi di sana juga ataupun mencuci dan sebagainya, wal khabath, dan ada kotoran bahkan mungkin ya di dalam air sumur itu tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un. Jadinya air al ma'u tahur, jadinya air itu alma, jadinya air itu kembali ke maul bi'r. Jadinya air sumur itu tahur, suci, la yunajjisuhu syai'un. Jadi tidak ada yang bisa menajiskan, tidak ada yang bisa membuat air sumur itu najis dengan sesuatu. Jadinya ini pendalilannya. Hasan Tirmidzi wa sahahul Imam Ahmad wa ghairuhu. Jadinya menurut Imam Tirmidzi hasan dan menurut Imam Ahmad wa ghairuhu dia sahih. Wa ma'un nahr wa ma'ul ain fi ma'nahu. Ini jadinya kias. Jadi adapun ma'un nahar, adapun air sungai dan air mata air itu sendiri, dia seperti ma'ul bi'r fi ma'nahu qiyasan ala ma'il ba'r. Wa amma ma'ut thalj wal barad, adapun air es dan air embun, fal aslu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka asalnya dia adalah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, wasmu Abdurrahman bin Sakhra al-Asr, dan namanya Abdurrahman bin Sakhra al-Asr. Faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalat sakata haniyata qabla an yaqra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, ketika bertakbir fi shalat, sakata haniyah, jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca Al-Fatihah itu Rasulullah SAW berdiam. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kul, apa yang engkau baca di antara takbir dan iftitah itu, kenapa engkau diam sejenak? Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, aku berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhilah diriku di antara aku dan di antara kesalahan-kesalahanku. Jauhilah aku dari kesalahan-kesalahan aku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriq, di antara timur dan barat. Allahumma naqqi min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad dans. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas thawbu, sebagaimana disucikan baju yang putih dari kotoran. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku min khotoyaya, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan, bil ma'i, bil ma'i, dari air, wat thalji wal barad, dari wal ma' wat thalji dan es, wal barad dan embun. Ini adalah pendalilan bahwasanya ma'ut thalj wa ma'ul bard nastati an nutahhir bihima jami'an. Sahih. Hanya kesimpulannya bahwasanya air-air yang disucikan itu ada 7 ya. Ada ma'us sama, ma'ul bahar, ma'ul bi'r, ma'ul bard, ma'ut thalj, ma'ul ain, wa ma'un nahar. Itu jadinya yang diperbolehkan. Jadinya walaupun kita tiba-tiba bersuci dan kita sholat dengan ma'ul misalnya dengan air hujan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, alhamdulillah kita sudah mengetahui air yang diperbolehkan. Setelahnya kita melanjutkan almiyah al albati aksam. Jadinya air-air itu terbagi menjadi 4 macam. Jadinya ada tohir, mutohir, ghairu makruh, wal ma'ul mutlaq. Dia ada yang suci dan menyucikannya, dan dia nggak makruh. Wahwal ma'ul mutlak, dia adalah ma'ul mutlak. Walaupun di sini ada penjelasannya ya, ada yang mengatakan bahwasanya air yang masih tetap pada sifat keasliannya sebagaimana Allah ciptakan, dan hadnya seperti apa di sini juga banyak dipelajari. Dan juga ada tohir, mutahhir, makruh, wahwal ma'ul musammah, dia suci dan menyucikan tapi makruh, dia seperti ma'ul musammas. Terus juga ada tohir, ghairu mutahhir, wahwal ma'ul musta'mal, dia juga ada suci tetapi tidak menyucikan, itu al ma'ul musta'mal, ataupun air yang sudah tercampur dengan sesuatu hal, ataupun ma'un najis. Insyaallah nanti kita akan spesifikkan, kita akan jelaskan pembahasan setelah ini mengenai almiyah tanqasimu ala arba'ati aqsam. Wa ba'da dzalik antum tulakhis
ما تعلمنا بهذا الموضوع. تلخص معي صفحة واحدة، وبعد ذلك ترسل عبر كلاس روم، وبعد ذلك أنتم بريء خلاص أنتم. وآخر الموعد غدا في الساعة 12. طيب يمكن هذا ما تيسر لي من الإلقاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فجزاكم الله خير على حسن اهتمامكم واستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.